Bila kau jauh dariku, ku ingin di pelukmu selalu. Kembali lagi kita bahas tentang peran petani milenial dalam akselerasi pembangunan pertanian di DIY begitu ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak sekali begitu. Nah, Mas Lukman, bagaimana sih korelasi antara penumbuhan petani milenial dengan akselerasi pembangunan pertanian di daerah? Gitu. Dan juga mengapa forum komunikasi ini dirasa penting perannya begitu? Monggo Mas. Ya, makasih Mbak Vio. Jadi peran petani milenial ini dalam pembangunan pertanian di DIY gitu ya Pak. Pertama tadi menyiapkan regenerasi para petani-petani milenial selanjutnya. Gitu ya. Dan petani milenial ini sebenarnya menjadi garda depan karena dia paling melek teknologi, paling melek segala hal lah gitu. Dan dia adaptif Mbak. Dulu saat era industri dipaksa untuk industri, era digitalisasi, era new normal, dia tetap bisa jual sayur bawa ke rumah-rumah. Era sekarang PPKM ini tetap ada gitu Mbak. Kurban kaleng kemanapun bisa, jadi seperti kayak gitu. Nah, Forkom ini adalah suatu wadah yang mengakomodir seluruh petani milenial gitu ya, yang meneruskan dari atas petani milenial pusat ke DIY, programnya disebar ke seluruh petani milenial di DIY seperti itu. Jadi memang sangat penting peran forum komunikasi ini gitu ya. Komunikasinya minimal 3 bulan sekali, kita pakai teknologi, bisa meeting Zoom dimanapun bisa, sambil kemarin ada yang panen buah, kemarin ambil di kandangnya ada yang di ini. Jadi kita lebih luas lah gitu dan adaptif gitu Mbak intinya Mbak. Seperti itu. Nah kalau misalkan boleh tahu nih, sebenarnya apa kendala yang sering banget dibahas gitu di forum? Kendala sebenarnya sih sebenarnya harga biasanya Mbak, harga pasar. Petani itu bisa menanam, bisa manen tapi nggak bisa jual. Nah, ini kalau petani milenial itu bisa menjadi ujung tombaknya gitu Mbak. Bisa semua gitu. Bisa semua, palu hilir, dulu sampai hilir. Oke. Nah, Pak Danang, kalau melihat dari upaya pemerintah daerah begitu ya, kebijakan dan dorongan apa yang sudah diberikan dan juga dukungan seperti apa sih menurut itu? Jadi pemerintah itu bahkan kalau ini disikapi dengan baik ya, ada Perda LP2B terkait lahan hijau. Kami itu tahu DIY yang luasannya tidak banyak ini, kalau dibiarkan 5 tahun itu berkurang kurang lebih 2,5% dari total itu. Sehingga kita melahirkan Perda terkait LP2B, lahan hijau gitu ya. Nah kita maksudkan apa? Memang ketahanan pangan di DIY ini menjadi prioritas. Kalau dulu Ngarso Dalam Pak Gubernur amung tani dagang layak. Bagaimana sektor pertanian ini betul-betul diperhatikan. Tidak hanya diperhatikan dalam judul besar, tetapi di program kegiatan. Saya kalau ngawal teman-temannya Pak Sugeng ke distribusi program kegiatan dari hortikultura, dari panen, dari pangan, macam-macam. Bahkan kami juga pemerintah DIY kemarin Pak Gubernur itu mengamanahkan kepada BUMD DIY, salah satu BUMD DIY, untuk menampung atau membeli hasil panen dari masyarakat yang kalau panennya panen raya. Jadi bagaimana menstabilkan harga, ini tidak hanya bicara jargon, tetapi itu akan ada mekanisme. Nah, salah satu BUMD kita diminta untuk menangani itu. Termasuk kami juga melihat sosialisasi lumbung Mataraman. Itu juga cukup menarik. Secara prinsip pemerintah dalam hal ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, judul-judul besarnya sudah semakin jelas gitu. Kemudian di teknik di pelaksanaannya itu juga sudah mulai menyentuh. Bahkan kalau nanti Pak Sugeng ini petani milenial ini tidak hanya targetnya hanya 3.000 ini kan 2 tahun 3 tahun. Ini mesti akan bertambah karena Mas Lukman 10 tahun lagi tidak lagi milenial. Kan begitu. Artinya ini estafet ini juga harus dipertimbangkan. Nah, secara prinsip kami support. Kami support karena ini memang bagian dari cita-cita kita bagaimana ketahanan pangan, lumbung Mataraman, lumbung Jogja ini gampangannya mampu memenuhi seluruh kebutuhan sektor pertanian dari wilayah kita. Dan saya yakin teman-teman milenial ini
sangat kreatif, Ya. sangat inovatif dan opo wae iso. Dengan catatan memang nanti kami berharap dinas mampu memfasilitasi ya, memfasilitasi, mengarahkan, kemudian biasalah kalau ini teman-teman ini kan ya kudu diiming-imingi. Saya selalu menyampaikan teman-teman, punishment reward itu bagian dari semangat. Ini kalau kerja pertanian 8 jam itu banyak yang bisa dilakukan. Iya. Kalau hitungan frame-nya sekarang itu kan time is money kan gitu ya. Artinya, ya itu bisa karena potensi sih sangat luar biasa. Oke, nah Pak Sugeng, ini tadi sudah dikasih tahu ternyata ada kendala nih Pak. Gitu. Nah, karena forum ini juga masih baru ya, baru 2019 kemarin begitu ya. Nah, ternyata ada kendala nih Pak. Gitu. Nah, sebenarnya selain harga, kendala apa lagi yang suka ditemuin gitu di lapangan dan bagaimana caranya untuk solusinya untuk menyelesaikan masalah itu? Makanya kemarin Juni ya, Mas Lukman ya, kita sudah melantik atau mengukuhkan mereka. Harapannya kan segala permasalahan itu kan salah satu pintu masuk penyelesaiannya adalah komunikasi. Nah, dengan adanya forum komunikasi, harapan kami mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Manakala kemudian ada permasalahan-permasalahan yang mereka tidak bisa selesaikan, tadi Pak Danang sampaikan, disitulah peran pemerintah masuk. Pada dasarnya pemerintah ini kan fasilitator, dinamisator, ya kan? Artinya kalau sekarang memang pemasaran ya, petani konvensional itu kadang-kadang bisa memproduksi, tapi betul Pak Mas Lukman, untuk memasarkan sulit. Nah kalau petani milenial itu kan dulu sampai hilir ya itu canggih semua. Ya di samping berani ngambil risiko, inovatif, menggunakan IT system, itu kan identik dengan jejaring ya, jejaring mereka kan juga luas. Jadi kalau orang mengatakan supply chain-nya itu bisa ya luar biasa lah. Nah untuk harga tentunya ya harga ini gini ya, hukum permintaan penawaran lah. Kalau permintaannya itu tinggi, penyediaannya kan juga harga menjadi mahal ya. Tapi kalau penyediaannya tinggi, kemudian harga turun. Ya ini ada mekanisme tadi Pak Danang juga menyampaikan. Ada semacam penugasan ke salah satu BUMD untuk tunda jual. Ya manakala panen raya diopkup, tapi manakala sedang langka pangan dikeluarkan. Nah kemudian kalau untuk khusus mereka atau teman-teman petani milenial itu kadang-kadang ya tadi memang harus dikenalkan, harus ditunjukkan, ya kan. Kemudian kalau permodalan kan bisa ditoto lah. Sekarang banyak kredit untuk kegiatan petani banyak, ada KUR, ada ultra mikro, itu banyak. Tapi pastinya pendampingan dari kami kan juga nggak putus, disupport oleh Bapak Ibu dari Dewan, Pak Danang itu disupport penganggarannya untuk kita kenalkan, kita ajari. Kalau udah kenal, udah pinter, mungkin nggak punya modal ya kita arahkan kepada akses permodalan seperti itu. Jadi ya ibaratnya pemerintah itu ya kayak ngomong bayi begitu ya, dari lahir sampai dengan dia bisa dewasa, ini kita kawal. Setelah dewasa ya tentunya mereka melalui forum komunikasi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri kan gitu. Oke, tapi kalau dilihat dari karakteristik generasi milenial begitu ya, kan beragam nih Mas Lukman gitu. Nah kalau misalkan dari lihat karakteristiknya anak muda sekarang gitu ya, model usaha tani yang seperti apa yang kira-kira cocok untuk anak muda zaman sekarang gitu Mas? Ya, jadi model usaha tani seperti apa sebenarnya modelnya ini. Kita bicara bisnis model, tapi saya mau membicarakan adalah adaptif tadi Mbak, seperti tadi bilang. Jadi mau diajak ke industri mau diajak teknologi nanti PPKM ini akan menimbulkan suatu adaptif lagi Mbak, seperti apa. Jadi ini berputarnya seperti cepat sekali ya, karena ada COVID seperti ini gitu ya. Nah seperti itu. Nah salah satu contoh Mbak, karena saya di peternakan gitu ya, jadi untuk masalah kurban tahun ini kan gimana nggak boleh kurban, nggak boleh bukalapak. Nah, ada yang menanggapinya pesimis, ada yang optimis gitu ya. Optimis itu gimana cara kita bisa memudahkan, itu karakteristiknya petani milenial adalah memudahkan, ya murah, ya dia solutif gitu kan. Akhirnya ada kurban ya langsung jadi masakan
kaleng, rendang, ada kurban yang udah jadi frozen food, ada yang tebar kurban. Jadi memudahkan. Jadi itu dan banyak disambut oleh banyak orang kayak gitu. Tetap bisa kurban walaupun dari rumah seperti itu. Divideokan lewat Instagram live gitu kan. Laporannya lalu diberi masing-masing laporan by email. Nah, seperti itu kan orang mungkin akan lari ke situ nanti suatu saat gelombangnya seperti itu. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengelolaannya ini apakah akan bergeser semua ke teknologi canggih atau ini masih akan kita lakukan manual tradisional seperti biasa atau gimana Mas? Karena kalau misalkan dilihat-lihat begitu ya, ini bisa menjadi satu ciri khas sebenarnya buat Indonesia begitu ya, kalau untuk penanaman dan lain sebagainya. Karena melihat di luar sana sekarang udah pakai mesin dan lain sebagainya gitu Mas. Tapi kalau misalkan untuk planning ke depan gimana? Nah, planning ke depan kita melihat keadaan Mbak sebenarnya Mbak. Tetap pangan itu harus ada. Protein hewani, protein abadi, 4 sehat semua itu harus ada Mbak. Cuma kalau kita pengen ada nilai tambah added value, di situ sebenarnya dibutuhkan perkenalan lah. Contoh ada produk namanya telur sehat lah. Di situ ada seleniumnya sehingga orang kalau makan telur itu sembuh dari corona atau tahan corona. Nah akhirnya itu yang per kilonya cuma 24.000 itu bisa dijual 36.000. Oke, menarik ini. Kita harus bisa added value seperti itu. Beras pun bisa digituin, apapun bisa digitu. Yang itu mungkin waktu itu belum terpikir oleh petani konvensional ya. Betul. Oke, kita akan bahas lebih tentang ini gitu ya, karena ini menarik sekali. Jadi kita harus jeda iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Lumbung Jogja. Get along, this all fix lover.